Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikri Haikal, NIM 22136051, mata kuliah Pemetaan Kadastral, dosen pengampu Dr. Ari Yulfa, ST, MSc. Baik, baiklah, saya di sini akan meresum ilmu ukur tanah. Pengantar ilmu ukur tanah. Ilmu ukur tanah atau survei pemetaan adalah ilmu yang mempelajari tentang pengukuran dan pemetaan permukaan bumi. Ilmu ini penting untuk berbagai keperluan seperti perencanaan tata kota, pembangunan infrastruktur, pertanian, dan lain-lain. Ilmu ukur tanah didefinisikan sebagai seni penentuan posisi relatif pada di atas atau di bawah permukaan bumi, berkenaan dengan pengukuran jarak, sudut-sudut, dan arah-arah baik vertikal maupun horizontal. Baiklah, di sini eh, contoh alat ukur yang bisa dilihat pada gambar. Metode pengukuran tanah. Beberapa metode yang digunakan dalam pengukuran tanah adalah yang pertama, metode poligon. Metode ini dilakukan dengan cara mengukur dan menentukan sudut di antara titik-titik yang membentuk poligon tertutup. Kemudian menghitung jarak antar titik tersebut untuk mendapatkan luas area. Yang kedua, metode trilaterasi. Metode ini menentukan posisi sebuah titik dengan cara mengukur sudut dan jarak dari dua titik kontrol yang telah diketahui posisinya. Yang ketiga, metode triangulasi. Metode triangulasi dilakukan dengan membentuk segitiga-segitiga jaringan dari titik kontrol yang sudah diketahui koordinatnya. Kemudian menghitung koordinat titik yang belum diketahui dengan menggunakan pengukuran sudut dan jarak pada segitiga tersebut. Yang keempat, metode traversing. Metode traversing melibatkan pengukuran serangkaian sudut dan jarak sepanjang lintasan tertutup untuk menentukan koordinat relatif suatu area. Yang kelima, metode leveling. Metode leveling digunakan untuk menentukan beda tinggi elevasi permukaan tanah dengan menggunakan alat level dan staff. Yang keenam, metode fotogrametri. Metode fotogrametri memanfaatkan foto udara untuk membuat peta foto dan melakukan survei pemetaan suatu wilayah yang luas. Data hasil survei data hasil survei pengukuran tanah. Data hasil survei pengukuran tanah dapat berupa yang, yang pertama, data koordinat merupakan data titik-titik koordinat lokasi yang diperoleh dari hasil pengukuran lapangan menggunakan peralatan seperti GPS, theodolit, atau total station. Contoh data koordinat berupa lintang dan bujur suatu titik. Yang kedua, data kontur tanah. Data ini berisi informasi garis kontur tanah yang dipetakan melalui titik-titik ketinggian permukaan tanah. Garis kontur menghubungkan tempat yang memiliki ketinggian sama. Yang ketiga, data situasi. Data situasi merupakan data kondisi fisik di lokasi pengukuran seperti bangunan, jalan, sungai, vegetasi, dan detail objek penting lainnya yang digambarkan dalam peta atau denah. Yang keempat, data jarak. Data ini berisi informasi tentang jarak antar titik yang diukur di lapangan dengan menggunakan pita ukur atau roll meter, ataupun dengan perhitungan matematis koordinat. Cabang-cabang ilmu ukur tanah. Dan yang pertama, geodesi. Geodesi adalah cabang ilmu ukur tanah yang mempelajari bentuk dan ukuran bumi. Geodesi berkaitan dengan penentuan posisi titik-titik di permukaan bumi dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Yang kedua, fotogrametri. Fotogrametri adalah teknik pemetaan dengan menggunakan foto udara. Ilmu ini memanfaatkan foto udara untuk membuat peta foto dan melakukan survei pemetaan satu wilayah. Yang ketiga, hidrografi. Hidrografi berkaitan dengan survei pengukuran dan pemetaan permukaan perairan seperti laut, danau, sungai, saluran air, dan lain-lain. Yang ketiga, yang keempat, astronomi. Geodesi astronomi berhubungan dengan penentuan posisi titik astronomis di permukaan bumi dengan menggunakan data pengamatan benda-benda langit. Yang ke yang kelima, kartografi. Kartografi adalah ilmu ilmu dan seni dalam pembuatan peta. Kartografi berkaitan dengan bagaimana mentransformasikan data geodesi menjadi peta. Prinsip dasar ilmu ukur tanah.
Yang yang pertama triangulasi. Triangulasi adalah metode penentuan posisi titik-titik di permukaan bumi dengan cara membentuk segitiga segitiga jaringan. Prinsip triangulasi memanfaatkan prinsip geometri bahwa jika diketahui ketiga sisi segitiga dan dua sudut segitiga tersebut sudah ditentukan. Yang kedua, trilaterasi. Trilaterasi digunakan untuk menentukan posisi titik dengan cara mengukur jarak dari dua titik yang posisinya telah diketahui. Metode ini memanfaatkan geometri lingkaran dengan menggunakan prinsip sudut dan jarak. Yang ketiga, poligon tertutup. Metode poligon melibatkan pengukuran dan perhitungan sudut serta jarak antar titik yang membentuk rangkaian sudut dan jarak yang berakhir pada titik awal pengukuran. Yang keempat, leveling. Prinsip leveling adalah pengukuran beda tinggi dengan menggunakan bidang datar sejajar dengan arah gaya gravitasi bumi. Itu prinsip horizon. Pengukuran ini kemudian digunakan untuk menentukan kontur permukaan bumi. Kesimpulan yang bisa diambil dari ilmu tanah adalah ilmu tanah sangat penting untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, dan pengelolaan lingkungan di berbagai bidang. Data akurat dari hasil survei permetaan digunakan sebagai acuan dasar perencanaan suatu proyek konstruksi maupun non-konstruksi. Baiklah, sekian dari presentasi resume saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.